Di video kali ini saya akan membahas kembali satu kasus di mana rontok buah masih terjadi di Tabulampo Jambu Kristal. Jadi kasusnya begini, dia sudah memupuk rutin, NPK dipupuk rutin, lalu sudah juga menggunakan timing, jadi antara sekitar 2 atau sebulan sebelum muncul bunga, lalu dihentikan pada pemupukan pada saat bunganya itu muncul dan merekah gitu ya, lalu dilanjutkan ke nanti rencananya pas saat buahnya sudah jadi pentil dan dia sudah menyiram dengan takaran yang pas dan rutin, jadi tetap basah di media tanamnya, tapi kenyataannya masih rontok. Jadi perlu dilihat, selain dari pupuk, terkadang kita itu bermasalah pada media tanam juga ya, terutama pada saat disiram. Pada saat disiram, apakah media tanam ini memang poros ya, jadi kadang-kadang kita memang basah ya, tapi basahnya media tanam ini karena kita siram tapi dia tidak mengalir ke bawah. Jadi misalnya seperti ini diberikan air, nah kalau ini poros, ini airnya akan langsung hilang seperti ini. Lihat, airnya langsung hilang. Tapi terkadang ada pot yang lubang airnya tuh kurang bagus, jadi airnya tuh tertahan di tengah, tidak keluar. Nah, tertahannya air itu menyebabkan akarnya itu busuk, akar dari tabung pot itu busuk. Jadi pastikan benar lubang air di bagian bawah pot itu lancar. Itu ya, yang pertama. Yang kedua adalah media tanamnya yang bisa menahan air dan seringkali membuat akar itu busuk. Sepengalaman saya, ada satu media tanam yang mudah sekali membuat busuk, yaitu ini untuk tanaman yang kecil ya, yang kecil. Kalau yang ukuran besar dia tidak masalah, tapi kalau yang tanaman yang ukuran kecil, itu media tanam yang sering buat busuk adalah kokopit atau apa dari sabut kelapa itu yang diiris-iris. Kenapa bisa seperti itu? Dia menyerap air basah, tapi saya juga agak jadi kalau dia dalam jumlah banyak di sini di dalam media tanam, itu akar itu seringkali busuk, akar di dalam tanah itu busuk. Jadi dia tidak menahan air, tapi membuat kelembapan dari kokopit itu malah membuat busuk. Itu pengalaman saya. Tapi itu untuk ukuran tanaman yang kecil. Kalau ukuran tanaman yang sudah besar, ukuran taruhlah sudah sebesar itu atau sebesar yang di pot itu tidak ada masalah. Tapi kalau kokopit itu, kalau untuk yang ukuran tanaman masih sebesar jempol, terkadang sebesar jempol atau sebesar kelingking itu, atau masih bibit-bibit itu ya, kokopit itu yang seringnya kalau dia kena siram, dia kan nyimpen air, itu membuat busuk akar gitu. Jadi ya, kalau saya sendiri ini media tanamnya hanya dari sekam mentah
dan pupuk kandangnya 1:1 itu seperti itu. Pupuk kandangnya dari kotoran sapi ya, tapi yang sudah dingin. Hanya itu saja. Saya pernah pakai kokopit dan banyak korban dari bibit yang saya punya itu mati karena busuk akar. Setelah itu saya kurang suka pakai kokopit ya. Meskipun sebenarnya kokopit itu kalau untuk tanaman yang besar, yang sudah akarnya sudah besar, itu kan biasanya lebih kuat. Itu sangat bagus karena dia mengandung kalium ya. Utama tanaman-tanaman yang buahnya besar itu akan lebih sering berbuah dan manis karena kaliumnya itu. Tapi tidak untuk yang tanam yang kecil-kecil, itu menjadi sangat berbahaya. Jadi pahami juga masalah yang tadi. Pertama, lubang airnya harus bagus, karena kalau sudah akar rusak pasti rontok buahnya ya. Media tanam juga harus dipahami karakternya. Jadi media tanam yang salah itu akan membuat akar juga rusak, dan akar rusak itu akan membuat rontok juga bunganya. Oke, demikian saja penjelasan tentang rontok buah akibat dari penyiraman yang tidak bisa mengalir dengan lancar ya, ataupun penyiraman yang malah membuat busuk akar. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih.